Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sedang jamaah salat subuh rahimakumullah. Sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita mengikuti tausiah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Tunku Haji Nazaruddin MA dari Dewantara. Kepada guru kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamati syari'ati dinil islam wa ita'iz zakati wassiyam wa ghairihima min arkanil islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah 34 dan 35 yang baru saja kita bacakan, Allah menjelaskan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selesai menciptakan Adam, apa kata Allah? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami selesai menjadikan Adam, lalu kemudian kami perintahkan kepada para malaikat
usjudu li Adam. Sujud kepada Adam. Fasajadu, semua para malaikat sujud. Tidak ada satupun para malaikat yang tidak sujud kepada Adam, tapi semua para malaikat sujud. Illa iblis, kecuali yang tidak mau sujud, iblis. Aba, mereka tidak mau, enggan. Wastakbara, takabur, congkak, keras kepala, tidak mau sujud. Wa kana minal kafirin, dan adalah mereka menjadi kafir akibat daripada tidak mau sujud kepada Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, uskun anta, tinggal di sini, kamu dan istrimu. Maksud di sini di dalam surga. Anta wa zawjuka al-jannah, kamu dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan, makan apa saja buah-buahan, minum apa saja minuman, makanan dan sebagainya yang Anda suka. Haitsu syi'tuma, yang Anda suka. Wala taqraba hadhihi syajarah, akan tetapi jangan kamu dekat. Wala taqraba, jangan kamu dekat. Hadhihi syajarah, dengan pohon ini. Kalau kamu dekat dengan pohon ini, fatakuna minadh-dhalimin, maka jadilah kamu orang-orang yang zalim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ada beberapa pelajaran atau i'tibar yang bisa diambil daripada penafsiran ayat Al-Quran tersebut. Yang pertama, ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud. Kalau kita fikir, kalau difikir dengan pikirannya, dengan rasionya, tak mungkin kita harus sujud kepada Adam. Karena Adam itu manusia, makhluk yang baru saja diciptakan. Sementara kita makhluk yang jauh dan hebat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dirasiokan. Tapi malaikat tidak demikian. Karena ini perintah Allah
Yang perintah untuk sujud ke Adam bukannya sesama malaikat yang perintah. Yang suruh sujud itu Allah. Jadi malaikat tidak melihat siapa yang disujud itu. Yang dilihat, yang perintah itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua para malaikat sujud. Berbeda dengan iblis, tidak mau mereka sujud. Kenapa? Karena dia pikir, untuk apa kita sujud kepada Adam? Dia manusia, dia makhluk yang jauh sekali berbeda dengan kita. Dia diciptakan dari tanah bercampur dengan air. Sementara kita tidak. Maka iblis tidak mau sujud. Maka di sini dikatakan aba wastakbara. Jadi ada kalimat aba, tidak mau, enggan, ditambah lagi dengan wastakbara, keras kepala, egois, tidak mau sujud. Akhirnya apa yang terjadi? Wa kana minal kafirin. Jadi kafir kan? Gara-gara tidak mau sujud, karena takabur, karena congkak, keras kepala, menganggap dirinya lebih hebat. Akhirnya Allah memurkai dia dengan menjadikan dia itu sebagai kafir. Wa kana minal kafirin. Jadilah dia sebagai kafir. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi kepada Adam setelah diciptakan Nabi Adam, wahai Adam dan Hawa, tinggal di dalam surga ini, makan makanan, buah-buahan, apa yang ada, apa yang Anda suka. Haitu syi'tuma, itu maksudnya apa yang Anda suka, silahkan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekat pohon ini. Jangankan Anda makan buahnya, dekat saja dengan pohon ini tidak boleh. Kalau Anda dekat dan makan buah ini, fatakuna minadh dhalimin, jadilah zalim. Kalau tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada iblis karena dia tidak mau sujud, lalu Allah mengatakan wa kana minal kafirin, dijadikan kafir akibat tidak mau sujud, akibat keras kepala. Lalu ini kalau makan juga buah ini, dekat juga dengan pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, jadi orang zalim. Jadi ada dua larangan. Yang pertama kepada iblis karena tidak mau sujud jadi kafir. Adam dan istrinya dan Hawa kalau dekat juga dengan pohon ini, makan juga buah ini, jadilah zalim. Hadirin yang berbahagia, iblis adalah makhluk Allah yang sangat mulia, yang sangat hebat. Kapan? Ketika masih di dalam surga, sebelum dia dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sejarah dinukilkan bahwa iblis itu pernah jadi gurunya malaikat.
pernah menjadi pemimpinnya para malaikat. Hebat sekali. Kerjanya di dalam surga bertasbih, berzikir, bertahmid, itu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum dia dimurkai. Tetapi ketika dia tidak mau melaksanakan tugas, disuruh sujud kepada Adam, lalu kemudian dimurkai, maka saat itulah iblis tidak boleh lagi tinggal di dalam surga. Surga Allah tidak boleh tinggal orang-orang sombong, orang-orang keras kepala, orang-orang angkuh, congkak, tidak boleh tinggal di dalam surga. Lalu kemudian sekarang tidak boleh ada makhluk Allah, terutama sekali manusia, di atas permukaan bumi ini. Orang congkak, orang sombong, orang angkuh, orang yang membangga-banggakan diri tidak boleh di atas permukaan bumi ini. Wala tamshi fil ardi maraha. Tidak boleh berjalan-jalan di atas bumi Allah ini maraha, dalam keadaan sombong. Karena kita ini adalah semua hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tinggal dalam surga, Allah mengatakan jangan dekat dengan pohon ini. Allah tidak mengatakan jangan makan buah ini, tapi jangan dekat. Dekat saja tidak boleh apalagi makan buahnya. Maka ketika Allah mengusir si iblis dari surga, iblis itu marah. Apa dia kata? Hari ini Allah mengusir kami. Tidak boleh tinggal lagi kami di dalam surga. Allah memurkai kami karena tidak mau sujud kepada Adam. Tapi mulai juga hari ini kami akan melakukan balas dendam. Apa itu balas dendamnya? Menggoda umat Muhammad sampai kiamat dunia. Ya, digoda umat Muhammad sampai kiamat dunia. Itu dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah sekalian, hati-hati dengan iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang sangat nyata, yang tidak nampak dilihat, tetapi cukup hebat. Kekuatan, pengaruh yang dia lakukan pada setiap saat. Maka para jamaah sekalian, kita kenapa berat di dalam melaksanakan berbagai perintah Allah, berbagai ibadah? Apakah salat, apakah puasa, berzikir, i'tikaf di dalam masjid? Ada saja hambatan, ada saja rayuan-rayuan yang datang membisik kepada kita untuk tidak melakukan itu, untuk meninggalkan itu. Baru sebentar kita duduk di dalam masjid, ada saja bisikan, ngapain lama kali, bangunlah keluar, jalan-jalan. Dia tidak bersuara, iblis itu tidak bersuara dia ketika dia bisik ke kita. Cuman langsung datang rasa malas pada kita. Begitu juga kita mau sholat berjamaah ke masjid dari rumah misalnya, atau sholat tahajud jam-jam 2-3 malam, atau pekerjaan-pekerjaan baik lainnya, itu pasti ada datang. Ketika kita mau melakukannya, bersedekah misalnya, begitu ambil
mau kita bersedekah, datang iblis itu membisik, ngapain kamu buang-buang duit? Ngapain kamu bersedekah? Uang itu kan bisa kau beli yang lain. Begitu dia. Iblis, innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian yang kedua ditambah satu lagi, apa? Nafsu. Nafsu yang mana? Nafsul ammarah. Nafsu itu yang paling hebat 3. Nafsul ammarah, nafsul lawwamah, nafsul mutmainnah. Nafsu amarah tidak pernah mengajak kita untuk berbuat baik. Nafsu amarah ketika kita mau melakukan yang terbaik, itu nafsu amarah membangunkan kita untuk supaya meninggalkan kebaikan itu menuju kepada keburukan itu. Jadi makanya Bapak para jamaah sekalian, 2 yang kita hadapi di dalam kita melaksanakan ibadah, apa itu puasa, membaca Quran. Coba semua kita merasakan itu. Kita mau baca Quran, ketika kita bangun mau ambil Al-Quran, mau baca Quran, itu dibisik terus. Alah, ngapain kau baca Quran? Kau ambil HP, kau buka HP, lihat-lihat HP dan lain sebagainya. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Jadi ketika datang bisikan-bisikan seperti itu, para jamaah sekalian, kita harus sadar bahwa itu adalah bisikan iblis, larangan iblis yang dia 24 jam tidak pernah berhenti. Dia melakukan, menggoda kita karena dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat dunia. Sampai kiamat dunia kami akan menggoda, merayu hambamu, keturunan daripada Nabi Adam. Maka oleh karena itu banyak kadang-kadang kita yang bertanya, kenapa sih saya kalau mau ke masjid subuh dari rumah begitu mau bangun, mau menggerakkan tubuh saya, badan saya untuk berangkat ke masjid, ada saja halangan, ada saja datang kemalas-malasan. Begitu nanti sudah selesai habis waktu subuh, hilang dia. Ya memang hilang, iblis begitu dia. Kalau sudah berhasil, dia pergi. Dia ikut sampai ketika kita wudu. Ketika kita berwudu, dia minggir dulu karena dia nggak bisa kena air wudu. Setelah itu dekat lagi sama kita, masuk dia sampai ke dalam masjid. Ketika kita mau sholat, Allahu Akbar, dah masuk lagi dia. Maka coba Bapak sekalian, ketika kita sholat, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, padahal yang kita hadap itu adalah maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang pikiran kita entah kemana-mana. Itu berarti kita sedang dirayu, sedang digoda, sedang diajak oleh iblis untuk meninggalkan apa yang sedang kita hadap, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Bapak, para hadirin kaum muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang berbahagia. Begitulah kehidupan kita di atas dunia ini. 2 yang paling besar kita hadapi, yang selalu menghadang kita, nafsul ammarah, yang kemudian iblis laknatillah, yang selalu menggoda kita, melarang kita untuk tidak kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ibadah, amilus salihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, para jamaah yang berbahagia, berhati-hatilah dengan iblis. Waspadalah dengan iblis itu. Dia tidak pernah diam. Dia tidak pernah tidak melakukan godaan kepada kita. Selalu 24 jam. Mudah-mudahan dengan kekuatan iman
yang Allah titipkan pada kita semua, ketahanan iman dan keikhlasan kita, maka apa saja amal ibadah, apa saja perbuatan kerjaan baik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasa Ramadan, bersedekah, salat sunat, baca Quran dan lain sebagainya, mudah-mudahan semua itu bisa kita langsungkan, bisa kita lancarkan kalau kita ingat pada awal-awalnya itu rasa malas dan sebagainya datang, kita ingat saja bahwa itu adalah godaan dari setan, dari iblis. Mudah-mudahan itu bisa kita usir, bisa kita jauhkan dia, sehingga lancar di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan menjadi pengetahuan, peringatan dan pengalaman untuk kita semua di dalam kita menjalani kehidupan beragama ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.